Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suci Hasanah pada materi infeksi dan inflamasi. Mungkin Anda tidak asing lagi sering mendengar istilah infeksi dan juga inflamasi atau biasa disebut dengan peradangan. Nah, kali ini mari kita belajar hal tersebut terkait dengan patofisiologinya. Infeksi. Apa itu infeksi? Infeksi adalah suatu proses invasif oleh mikroorganisme. Jadi organisme itu masuk ke dalam tubuh dan berproliferasi, berkembang di dalam tubuh yang pada akhirnya menyebabkan sakit. Infeksi tubuh oleh mikroorganisme ini membuat si mikroorganisme ini berkembang di dalam jaringan tubuh. Sedangkan penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit atau mikroorganisme tadi. Penyakit dapat menular dari satu orang ke orang lain. Ini tergantung pada mikroorganisme penyebab penyakit tersebut. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini pada akhirnya menyebar dengan berbagai cara dan dengan bantuan vektor atau pembawa. Misalnya infeksi oleh virus dengue. Vektor atau pembawa virus dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Contoh penyakit infeksi sebab bakteri. Misal di sini adalah TBC atau tuberkulosis. TBC ini ditularkan melalui udara oleh Mycobacterium tuberculosis. Lalu tetanus. Tetanus ini melalui luka yang kotor. Mencret atau diare. Ini penyebabnya bisa dibawa oleh lalat atau air dan jari tangan kita yang kotor atau terkontaminasi. Pneumonia lewat batuk atau udara. Gonore dan sifilis ini melalui hubungan intim. Sakit telinga ini bisa berkaitan dengan salesma atau masuk angin dan pilek. Nah, sekarang yang sedang ramai corona. Nah, silahkan. Ya, corona itu sebabnya bakteri ataukah sebabnya virus? Ya, tentunya sudah tidak asing lagi kan. Corona itu bukan disebabkan oleh bakteri, tapi disebabkan oleh virus. Dan ini pun termasuk penyakit infeksi. Contoh penyakit infeksi sebab jamur, yaitu kurap, kutu air, gatal-gatal pada lipatan paha. Ini ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Contoh penyakit infeksi sebab parasit internal. Contohnya adalah disentri, dia ditularkan dari kotoran ke mulut. Lalu malaria. Malaria ini melalui gigitan nyamuk. Ya, silakan dicari ya nyamuknya apa, tentunya bukan asing lagi kan, kita sudah sering mendengarkan. Yang berikutnya adalah contoh penyakit infeksi sebab parasit eksternal. Contohnya kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Perhatikan bagan ini. Bagan ini merupakan gambaran rantai infeksi yang menggambarkan bagaimana infeksi itu bisa terjadi. Dimulai dari penyebab infeksi yang berada pada sumber. Sumbernya bisa manusia, air, dan larutan, obat-obatan, ataupun peralatan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme, baik itu bakteri, jamur, virus, ataupun parasit. Yang selanjutnya, mikroorganisme ini keluar melalui ekskreta, sekreta, atau tetesan. Lalu, dia akan menularkan dengan cara penularan, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung, maupun melalui tetesan, melalui udara, benda, atau vektor. Selanjutnya masuk ke dalam tubuh penjamu, dalam hal ini adalah kita manusia. Dengan tempat masuknya bisa lapisan mukosa, luka, saluran pencernaan, saluran perkemihan maupun saluran pernapasan dan yang lainnya. Selanjutnya, penjamu yang rentan
Misalnya kekebalan lemah, pasca bedah, mengalami luka bakar, penyakit kronis, usia yang muda ataupun tua, sehingga akhirnya penjamu yang rentan ini pada akhirnya akan mengalami sakit. Dan penjamu yang telah sakit ini melalui ekskreta, sekreta ataupun tetesan keringat misalnya pada akhirnya sebagai sumber mikroorganisme lagi yang selanjutnya bisa melakukan penularan. Dan seterusnya seperti itu. Agen infeksius atau mikroorganisme ini bisa terdiri dari flora residen atau penetap, disebut sebagai flora normal dalam tubuh. Mikroorganisme relatif stabil dan bisa ditemukan pada area tertentu. Sedangkan yang berikutnya adalah flora transient atau sementara. Mikroorganisme ini bersifat non-patogen atau potensial patogen. Selanjutnya adalah sumber. Sumber mikroorganisme bisa berupa manusia. Ini bisa ditemukan di kulit, saluran pernafasan, mulut, alat kelamin, misalnya vagina, dan juga kolon. Bisa juga sumbernya itu berasal dari lingkungan manusia, seperti dari makanan, air, feses, atau objek-objek tertentu yang telah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Yang selanjutnya adalah pintu keluar atau portal of exit. Setelah mikroorganisme berada di dalam sumber, misalnya manusia, lalu mikroorganisme tersebut akan keluar melalui ekskreta, cairan yang dikeluarkan, maupun dari sekreta, cairan yang dikeluarkan tapi masih digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, mikroorganisme yang telah keluar tadi, akhirnya dia akan melakukan penyebaran, penularan, yaitu dengan metode penyebaran langsung maupun penyebaran tak langsung. Penyebaran tak langsung bisa menggunakan melalui media maupun melalui vektor. Bisa juga penyebaran ini melalui transmisi udara, ya, seperti yang sedang ramai saat ini, yaitu COVID-19. Berikutnya pintu masuk. Pintu masuk atau sering disebut sebagai portal of entry. Masuk mikroorganisme tadi bisa melalui mulut, melalui hidung, mukosa mulut, saluran pencernaan, saluran perkemihan, saluran pernafasan, ya, seperti COVID-19 ini. Sehingga akhirnya dia masuk ke dalam tubuh penjamu, dalam hal ini manusia. Dan hospes atau penjamu yang rentan ini pada akhirnya dia akan mengalami sakit. Cara penyebaran dan sifat penyakit infeksi. Mekanisme transmisi mikroba patogen ke penjamu yang rentan atau susceptible host melalui dua cara. Yang pertama adalah transmisi langsung atau direct transmission, penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua adalah transmisi tidak langsung atau indirect transmission, penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, minuman, maupun vektor. Misalnya adalah melalui nyamuk. Ya, contohnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini sebagai perantara atau vektor daripada virus dengue. Yang selanjutnya adalah chain of transmission in infection disease, atau bagaimana rantai transmisi daripada penyakit infeksi. Ya, menurut Grimes dijelaskan bahwa transmisi faktor terdiri dari patogennya. Dalam hal ini adalah mikroorganismenya. Misalnya virus, Mycoplasmata, bakteri, Rickettsia, Chlamydia, agen protozoa, dan jamur. Lalu ada reservoir humannya, ada penjamunya. Dalam hal ini misalnya adalah manusia.
Sehingga manusia dengan sistem kekebalan yang rendah akan mengalami sakit. Muncullah tanda dan gejala. Mulai dari clinical case, subclinical case, dan akhirnya dia pembawa karir. Lalu yang berikutnya adalah portal of exit. Mikroorganisme tadi akhirnya masih dikeluarkan melalui genitourinaria, gastrointestinal, dan respiratory tractus. Bisa melalui rongga mulut, bisa juga melalui lesi atau luka yang terbuka, melalui darah, melalui sekresi vagina, semen, atau melalui sekresi yang lain seperti urin dan feses. Transmission change factor berikutnya adalah penularan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan sebelumnya sudah dijelaskan seperti tadi sudah disampaikan, sehingga silahkan nanti Anda baca lagi slide ini. Termasuk di sini adalah bagaimana faktor masuknya kuman atau mikroorganisme. Bisa melalui ingesti, inhalasi, percutaneous, injection, transplacental entry, mucous membran. Dan ini juga sudah dijelaskan tadi. Lalu faktor yang berikutnya adalah susceptible host. Dengan specific immune reaction, non-specific body defense, defenses. Host karakteristik meliputi age, sex, ethnic group, heredity, behaviors, lalu environmental and general health status. Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi pada penjamu diantaranya adalah usia. Semakin muda, misalnya bayi, anak kecil, itu rentan terhadap infeksi. Dan sebaliknya, semakin tua, misalnya para lansia, itu juga rentan terhadap infeksi. Lalu hereditas. Kemudian status imunisasi, terapi yang dijalani. Misalnya orang-orang dengan terapi kortikosteroid ini lebih mudah untuk terinfeksi. Status nutrisi, kelelahan, stres, ini juga mudah mengalami